adik-adik semuanya. Bagaimana nih kabarnya adik-adik semua? Sehat-sehat ya pastinya ya? Iya nih Kak, pastinya anak-anak Tuhan pasti sehat-sehat semua ya. Kak Karin sendiri gimana kabarnya? Sehat kan? Puji Tuhan banget sehat Kak. Iya, puji Tuhan. Nah, sekarang yuk kita mulai sekolah minggu kita pada hari ini. Tapi sebelum itu kita nyanyi dulu yuk. Yuk kita nyanyikan lagu Ku Menang dengan penuh semangat ya. Musik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Nah, tadi kita kan sudah nyanyi nih. Sekarang kita akan mulai sekolah minggunya dan akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Kak Gati. Ya, baik adik-adik semuanya. Mari kita tundukkan kepala. Kita lipat tangan kita dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami boleh merasakan kehidupan, kesehatan, pemberian Tuhan. Kami bersyukur untuk papa, mama, keluarga kami yang sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini kami boleh beribadah sekolah minggu walaupun secara online. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus tetap menyertai kami dalam ibadah ini walaupun kami dari rumah kami masing-masing. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan, kiranya boleh mendatangkan berkat dan kebaikan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kan tadi kita udah berdoa nih. Sekarang kita mau ngapain lagi nih Kak? Gimana kalau kita nyanyi lagi aja yuk? Wah, boleh banget tuh Kak. Ayo adik-adik kita nyanyi lagi. Mari kita nyanyikan lagu Setia-Setialah. Musik. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Setia, setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Nah, kan tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Santi Soekarmo. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman, mari kita nyanyikan satu pujian lagi, yaitu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Musik. Di dalam dunia ada dua jalan.
Shalom anak-anak. Puji Tuhan, kita sudah memuliakan namanya. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Semuanya sudah siap? Nah, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Tangan dilipat, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur kepadamu. Pada hari Sabat pemberianmu ini kami boleh memuji-muji Tuhan, meninggikan Engkau, dan tiba saatnya kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memimpin kami semua supaya boleh mengerti firman-Mu dengan benar. Terima kasih Bapa, berkati kami semua meskipun dari rumah kami masing-masing, tapi kami tetap bersukacita karena kami akan belajar firman-Mu bersama-sama. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sekarang Alkitabnya dibuka ya. Semuanya sudah siap. Alkitabnya dibuka untuk hari ini. Firman Tuhan diambil dari Lukas 4 ya. Lukas 4 ayat 1 sampai 13 ya. Untuk tema kita pada hari ini adalah menang melawan godaan ya. Diambil dari Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Anak-anak yang belum bisa baca bisa sama ayah bundanya ya, atau papa mamahnya, atau sama kakaknya. Firman Tuhan dari Lukas 4 ayat 1 sampai 13 berbunyi, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ dia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu dia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian dia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata dia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian dia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus menjawabnya katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, dia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, sekarang Bu Santi punya ini ya. Coba lihat ini. Wah, siapa yang mau? Pasti semuanya mau ya. Ini berapa ya? Ya betul, 10.000 ya. Terus punya lagi nih. Ya, ada yang mau ini? Apa ini? Nah, semua pasti milih yang kanan ya. Kalau disuruh memilih misalnya ya, yang di rumah umpama Anita, milih mana Anita? Milih yang 10.000 atau yang 5.000? Nah, semuanya pasti milih yang ini yang kanan ya. 10.000 Bu, 10.000. Kalau 10.000 kan bisa untuk jajan macam-macam, bisa es krim, masih sisa bisa nanti untuk beli taro. Kalau sisa untuk beli permen. Kalau 5.000 beli es krim tok dapet teh. Semuanya pasti milih ini. Kalau untuk jajan, anak-anak pasti milih ini ya, milih 10.000 ya untuk jajan karena dapatnya banyak ya. Bisa minuman, bisa makanan ya, atau bisa dibelikan susu kotak atau sama taro atau snack yang lainnya. Kalau ini hanya dapat satu macam, kalau ini bisa dua macam untuk jajan ya. Nah sekarang Bu Santi mau tanya, kalau minggu ini anak-anak memberi persembahan, memberikan yang ini atau yang ini? Ayo coba, mau ngasih yang ini atau yang ini? Ya, pasti semuanya mikir yang mana ya? Yang ini apa yang ini ya? Ya,
Kalau dikasih ini sama mama yang ini berarti ini untuk persembahan tok ya. Atau ini ya. Nah, harusnya untuk Tuhan ya, kalau kita milih yang ini, kita persembahan 5.000 aja lah Bu, nanti yang 5.000 untuk jajan ya. Kalau aku dikasih uang mama satu tok ini cuma 10.000, lah 10.000 tak sisakan saja, yang 5.000 jajan, yang 5.000 untuk persembahan. Tapi untuk Tuhan harus memberikan yang terbaik ya. Kalau mama ngasih yang ini ya ini semua untuk persembahan, kan pesannya untuk uang persembahan. Untuk uang jajan pasti nanti dikasih lagi sama mama, dikasih ini mungkin, atau dikasih lebih banyak lagi. Lah biasanya enggak Bu, enggak dikasih uang jajan, mungkin kayak gitu. Nah adik-adik, sebenarnya kalau untuk Tuhan kita harus memberikan yang terbaik juga, yang banyak ya, yang terbaik milik kita, karena kita memberikan untuk Tuhan. Nah ternyata memilih itu sulit ya, memilih uang 5.000 atau 10.000 aja kita bingung ya. Pilih yang mana ya, yang 5.000 apa yang 10.000, kita masih bingung sendiri. Nah kalau adik-adik juga diperhadapkan pada pilihan ya. Nah sekarang kamu milih pergi kemana umpama itu, ke Rita atau ke gereja hari Minggu. Nah bingung kan, ke gereja dulu aja baru ke Rita Bu, nanti ke Rita Supermall kan bukanya siang, ke gereja dulu. Nah itu yang bagus ya. Nah sekarang kan nggak boleh ke gereja, harus online. Nah ayo coba online, nggak ada yang lihat, Bapak Ibu guru nggak tahu ya kan, Bapak Ibu gurumu yang Bapak Ibu guru agama di sekolah nggak tahu, Bapak Ibu guru sekolah minggu yang di gereja juga nggak tahu. Waktu kamu ibadah online sungguh-sungguh apa enggak? Atau ibadah online-nya sambil makan? Nah, kita nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan melihat semuanya. Nah, hari ini tema kita adalah menang melawan godaan. Dari firman Tuhan yang kita baca, Tuhan Yesus juga disuruh memilih. Ya. Tuhan Yesus disuruh memilih waktu Yesus menjadi manusia. Dia disuruh memilih setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Kita saksikan dulu ya yang satu ini ya. Adik-adik melihat ya di rumah ya. Yesus berumur 30 tahun ketika memulai pekerjaannya. Waktu meninggalkan sungai Yordan, Yesus penuh dengan Roh Kudus dan memimpinnya ke padang gurun. Di sana ia dicobai iblis selama 40 hari. Selama itu pula ia tidak makan apa-apa. Kata iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Lalu iblis membawanya ke tempat yang tinggi dan menunjukkan seluruh kerajaan dunia. "Aku berkuasa atas semua kekayaan dan kemuliaan itu, dan aku akan memberikannya kepadamu jika engkau sujud dan menyembah aku." Ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, dan pada Dia sajalah kau berbakti. Iblis membawanya lagi ke Yerusalem dan menempatkannya di bubungan bait Allah. "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya menatang engkau, sehingga kakimu tidak terantuk pada batu." Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah sekarang gimana? Tadi udah ngeliat kan? Sudah menonton waktu Yesus dicobai. Yang pertama, pencobaan yang pertama.
Setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam tuh. Bayangkan puasanya 40 hari 40 malam ya. Itu pasti terasa lapar banget. Lalu Yesus tadi megang batu apa megang roti? Batu yang dipegang. Waktu Yesus melihat batu itu, lalu tiba-tiba ada suara, ya. Suara dari mana? Ya, suara dari iblis. Hai Yesus, jika engkau anak Allah Maha Tinggi, coba ubah batu itu jadi roti. Ya. Iblisnya digambarkan ular, ya. Jadi itu adalah suara dari iblis. Kamu kan lapar, coba ubah batu itu jadi roti. Kamu kan udah puasa 40 hari 40 malam. Lalu gimana jawab Yesus? Kalau Yesus mengikuti keinginannya, waktu itu Yesus di dunia menjadi manusia kayak kita. Jadi perutnya juga terasa lapar, badannya lemas ya setelah berpuasa. Tapi Yesus mengatakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ternyata Yesus menjawabnya, ada tertulis pakai firman ya. Kalau menurut keinginannya sendiri, nah batu itu bisa nggak diubah jadi roti? Bisa, pasti bisa karena Tuhan Yesus Maha Kuasa. Tapi Yesus mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja. Dia melawan godaan iblis itu dan Yesus menang. Lalu iblis tidak berhenti ya. Yang kedua, terus Tuhan Yesus diajak ke tempat yang tinggi, disuruh melihat semuanya. Lalu iblis mengatakan, semua dunia ini ya, semua yang ada di dalamnya ya, semua harta yang ada di dunia ini akan menjadi milikmu, asalkan engkau menyembah aku. Kata iblis ya, semuanya akan menjadi milikmu asal engkau menyembah aku. Melihat harta yang banyak ya, dunia dengan segala isinya. Nah itu godaan yang kedua. Tapi Yesus selalu menjawab, ada tertulis. Tuhan Yesus menjawabnya dengan apa? Dengan firman. Ada tertulis ya. Jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Hanya kepada Allahmu lah engkau harus sujud dan berbakti. Jadi Tuhan Yesus menjawabnya dengan firman Tuhan. Tapi iblis tidak tinggal diam. Dia terus mencoba untuk menggoda Yesus. Lalu Yesus diajak ke tempat yang tinggi di Yerusalem. Yerusalem tempatnya apa? Tempatnya bait Allah ya. Yerusalem itu tempat bait Allah yang sangat terkenal. Sampai sekarang pun di Yerusalem banyak orang yang datang mau melihat bait Allah. Bait Allah itu apa sih Bu? Bait Allah itu kalau sekarang gereja ya. Kalau dulu namanya bait Allah itu yang dibangun oleh orang-orang Yahudi. Nah Yesus dibawa ke bait Allah, ke bubungan yang paling tinggi tadi, ke tingkat yang atas yang tinggi. Terus iblis mengatakan, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi, coba kamu jatuhkan dirimu dari situ ya, dari bubungan bait Allah yang tinggi. Pasti nanti para malaikat akan menatang engkau, akan melindungi engkau. Jadi kalau Yesus menjatuhkan dirinya, menjatuhkan badannya, para malaikat nanti yang nampani ya, yang menatang, yang melindungi Yesus. Pasti para malaikat akan menjagai engkau, melindungi engkau. Lalu Yesus mau nggak kira-kira? Jelas tidak ya. Tuhan Yesus tidak mau karena Tuhan Yesus selalu menang karena melawan godaan iblis dengan firman Tuhan. Dan yang terakhir Yesus mengatakan ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan akhirnya Yesus menang. Dan setelah itu iblis lari menunggu waktu yang tepat. Jadi iblis lari bukan mundur tapi menunggu waktu yang tepat. Dia mau menggoda Yesus lagi. Nah dari sini kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu menang ya melawan godaan apapun. Karena Tuhan Yesus menjawabnya dengan firman Tuhan selalu ada tertulis, ada tertulis. Nah anak-anak sekalian ya pasti kalau anak-anak juga pernah mengalami situasi yang sulit ya. Tadi disuruh milih uang aja juga masih bingung. Pasti milihnya yang banyak, yang sesuai keinginan kita. Nah, tapi itu baik atau benar? Nah, itu belum tentu. Jadi, bagaimana kita memilih yang baik dan benar? Kalau kita mau memilih yang baik dan benar, harus sesuai firman Tuhan. Jadi, sesuai dengan apa yang dikatakan kitab suci ini ya, firman Tuhan. Ya.
Ini namanya Alkitab, kitab sucinya orang Kristen, firman Tuhan. Semua yang dikatakan firman Tuhan ini yang baik dan benar. Kalau firman Tuhan mengatakan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri, nah anak-anak harus penuh kasih. Ya. Kalau di teman-teman sekelas ya, anak-anak di sekolah, ada teman-temannya, ada yang pinter, ada yang enggak, tapi harus mengasihi semuanya. Ada yang sombong, ada yang diem. Ngapain sih aku bergaul sama anak yang diem? Nah, anak yang diem juga temanmu, jadi tetap mengasihi semuanya. Ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, anak-anak juga harus selalu mendengarkan nasihat orang tua dan menuruti nasihat orang tua. Nah, semua yang tertulis di firman Tuhan itu yang baik dan benar, dan itu yang harus dilakukan. Jadi kita menang melawan godaan iblis. Seperti Yesus. Yesus juga selalu menjawab ada tertulis. Menjawabnya dengan firman Tuhan. Waktu disuruh mengubah batu jadi roti, ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi anak-anak harus selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan, ya. Karena itu perlu membaca firman Tuhan setiap hari. Dan jangan lupa untuk sekolah minggu, walaupun online, anak-anak tetap harus sungguh-sungguh. Waktu sekolah minggu online juga pakai baju yang rapi dan mengikuti semuanya dengan tertib. Jadi anak-anak akan menang melawan godaan apapun karena hidup dalam firman Tuhan. Caranya gimana? Nah, kan semuanya sudah bisa membaca. Firman Tuhan ini harus dibaca setiap hari. Bisa bersama orang tua, bisa bersama kakak, bisa anak-anak baca sendiri. Setiap hari harus membaca firman Tuhan supaya anak-anak bertumbuh jadi kuat imannya, sehingga menghadapi godaan apapun, anak-anak tetap menang. Ya. Dan kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus dan firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Ya, mari kita menutup firman Tuhan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami semua, anak-anak-Mu yang masih kecil, anak-anak-Mu yang kelas tanggung, juga anak-anak-Mu kelas remaja, yang ada di rumah, yang saat ini menyaksikan ibadah sekolah minggu GKJ Acawinangun. Dan anak-anak-Mu dari mana saja yang menyaksikan ibadah ini, Tuhan memberkati dan Tuhan menolong. Supaya sungguh-sungguh mereka semua menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran firman Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan Yesus Kristus dalam hidupnya. Sehingga anak-anak kami ini boleh menang melawan godaan apapun. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan menolong mereka semua menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Bapak, berkati untuk sekolahnya, berkati kedua orang tuanya dalam setiap usaha dan pekerjaannya. Jadikanlah anak-anak kami ini anak-anak yang sungguh-sungguh memuliakan Engkau dan menghormati kedua orang tuanya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus-Mu terus menolong kami semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik dari rumah. Puji Tuhan, kita boleh bersama memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Tibalah kita membaca ayat indah. Ayo, ada di rumah kita baca ayat indah minggu ini bersama-sama. Kalau ada yang belum bisa membaca, ikuti kata kakak ya. Ayat indah terambil dari Lukas 4 ayat 12. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayo kita baca kembali ayat indah ini. Lukas 4 ayat 12. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Wah, bagaimana nih adik-adik semuanya untuk firman Tuhan kali ini? Sangat memberkati bukan? Iya nih Kak, firman kali ini sangat memberkati sekali. Betul sekali Kak Karin. Nah sekarang adik-adik saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Yuk siapkan dulu persembahannya. Iya nih, oke, udah siap kan pasti? Untuk persembahan kali ini kita akan menyanyikan pujian Bawa Persembahanmu. Musik.
Sampailah kita di penghujung ibadah sekolah minggu online. Mari kita bersama-sama menutup ibadah ini dengan doa penutup dan persembahan. Ayo kita ambil sikap berdoa dengan duduk yang manis, melipat tangan dan menutup mata. Bapa kami di sorga, Tuhan yang kami sembah, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kembali kami, anak-anak-Mu, menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan puji dan syukur atas berkat yang boleh terus kami rasakan. Terlebih kami boleh mengikuti ibadah online ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih karena kami boleh mendapatkan satu sukacita, kami boleh memuji, membaca ayat indah dan mendengarkan firman-Mu. Berkati untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus boleh menjadi garam dan terang dunia ini. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan ibadah sekolah minggu online ini, kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Berkati persembahan yang boleh terkumpul ini bisa menjadi alat kelebaran-Mu di Komisi Anak GKJ Arca Winangun. Bapa kami di surga, berkati untuk kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang takut kepada Engkau, dengan kami terus berbuat baik dan menaati perintah kedua orang tua kami. Bapa kami di surga, kami juga akan menutup doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, udah gak kerasa ya Kak, sekolah minggunya udah mau selesai nih. Iya nih, tapi adik-adik di rumah jangan sedih ya, karena kita masih ada sekolah minggu online lagi di minggu depan. Jangan lupa ikut ya adik-adik semuanya. Siap nih Kak, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu pada kita hari ini, kita menyanyikan lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Musik. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.